Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai peradaban Islam pada masa Daulah Utsmani. Kita mulai dari sejarah lahirnya Daulah Utsmani. Daulah Utsmani dimulai dari suku Kai yang tinggal di Turki Barat yang dipimpin oleh Sulaiman Syah. Ketika wilayahnya dikuasai oleh Mongol, Sulaiman Syah beserta keluarganya mengungsi. Namun ketika dalam perjalanan melewati Sungai Efrat, terjadi banjir besar yang menyebabkan Sulaiman Syah wafat. Anaknya Ertugrul mengganti kepemimpinannya. Singkatnya, Ertugrul berhasil membantu Sultan Alauddin I dalam perang melawan Bizantium. Sebagai imbalan, Sultan Alauddin I memberikannya wilayah dan gelar kehormatan. Dan pada tahun 1288, setelah Ertugrul wafat, Utsman putra Ertugrul mengganti kepemimpinannya. Dan pada tahun 1299 Masehi, Utsman mengumumkan berdirinya Daulah Utsmani setelah terjadi kekosongan kekuasaan setelah Sultan Alauddin I wafat tanpa penerus. Hurahisyar menjadi ibu kota pertama dari Daulah Utsmani. Di bawah kepemimpinan Utsman, Daulah Utsmani menjadi kerajaan yang berkembang pesat dan memberikan dampak besar terhadap dunia Islam. Nah, itu dia sejarah lahirnya Daulah Utsmani. Selanjutnya kita akan membahas mengenai strategi dan kebijakan pemerintahan Daulah Utsmani. Jadi, kejayaan Daulah Utsmani tidak lepas dari melemahnya Daulah Bani Abbasiyah. Lahirnya pemimpin-pemimpin hebat menjadikan Daulah Utsmani sebagai penguasa dunia dan kembali mengangkat derajat Islam dan peradabannya. Pemimpin yang pertama adalah Utsman. Utsman adalah pendiri dari Daulah Utsmani. Ia berhasil menyatukan suku-suku Turki dan membentuk pasukan Al-Ghazi, yaitu pasukan sukarela karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia dikenal sebagai pemimpin yang adil, yang tegas, dan bijaksana. Ia berhasil memperluas wilayah hingga 16.000 km persegi dan membebaskan kota Burza. Pemerintahannya merupakan pondasi awal dari berdirinya Daulah Utsmani. Pemimpin yang kedua yaitu Orkan. Orkan adalah putra Utsman yang memindahkan ibu kota ke Burza. Ia juga memperluas wilayah Kenachea dan Nikomedia. Ia membentuk jabatan Perdana Menteri dan pasukan elit Janissary. Ia memperkuat pemerintahan, militer, dan pendidikan. Ia dikenal sebagai pemimpin yang teratur dan suka membangun. Pemimpin yang ketiga yaitu Murad I. Murad I adalah putra dari Orkan yang melanjutkan ekspansinya ke Eropa. Ia menjadikan Edirne sebagai ibu kota baru. Ia membentuk pasukan berkuda dan berhasil menaklukkan wilayah seperti Macedonia dan Bulgaria. Ia dikenal sebagai pemimpin yang tegas, adil, dan cinta jihad. Ia gugur dalam pertempuran meninggalkan wilayah kekuasaan yang luas. Pemimpin yang keempat yaitu Bayazid I. Bayazid I merupakan putra dari Murad I. Ia diberi julukan Yildirim yang artinya petir karena cepat bergerak dalam memperluas kekuasaan. Ia bahkan hampir menguasai Konstantinopel, tetapi harus berhenti dari serangan dari Timur Leng. Meski kalah, ia tetap dikenal sebagai pemimpin yang pemberani dan penuh semangat dalam berjihad. Oke, itu dia penjelasan saya mengenai peradaban Islam pada masa Daulah Utsmani. Semoga dapat dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.